begini Pak, untuk penguraian dari kredit yang terjadi itu salah satunya yang sudah dicapai pembukaan depo baru. Ya. Depo instalasi rawat jalan di lantai 2. Depo instalasi rawat jalan lantai 2 itu kita melayani poli-poli yang ada di lantai 2 dan lantai 3. Itu sudah mulai mengurai. Terus kami juga ada layanan antar obat, namanya Taromah. Layanan antar obat sampai ke rumah. Cuma jangkauannya masih area 5 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di acara Haisam Rabu. Pemirsa, hari ini Komisi D bersama dengan kepala bagian medik, layanan medik, terus layanan farmasi. Tapi layanan medik akan fokus bicara terkait masalah layanan rujukan dan kefarmasian urusan perobatan. Karena Bu Febi ini dulu pernah bicara secara umum dalam masa pelayanan medik, tidak perlu saya perkenalkan, tapi yang belum kenal adalah yang dari farmasi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak. Mbak Sinten, Mbak Sarah. Saya Ida, Mbak Ida. apoteker di instalasi farmasi. Saya kepala ruangan. Mbak Karu berarti ya? Iya. Mbak Karu. Mbak instalasi namanya. Mbak Ida, sudah berapa tahun di sini Mbak Ida? Saya di sini mulai 2011. Oh, para 12 tahun. 12 tahun Mbak Ida ya. Langsung di farmasi. Langsung di farmasi Pak. Karena penempatan apotekernya langsung di instalasi farmasi. Mbak Ida. Mbak Ida kan? Iya. Masa Mbak Ida toh? Saya Nurul Farida Pak. Nurul Farida, Pak Nurul Farida. Mari sama Pak Nurul. Pak Nurul. Mbak Ida, di farmasi ini saya sendiri kan sering banyak mendengar gitu ya, banyak mendengar dari orang-orang. Sebetulnya kondisi ekstrim hari ini di farmasi itu bagaimana? Perawatnya berapa? Tenaganya berapa? Dan ceritakan dong yang real ya, yang real setiap hari itu bagaimana? Situasi, gambarkan kesibukan dan kerepotannya. Silakan Mbak Ida. Baik, gini Pak ya. Untuk gambaran umum, instalasi farmasi itu ada 4 area, 4 unit. Depo farmasi rawat inap, depo farmasi IGD, depo farmasi rawat jalan, serta gudang farmasi. Gudang farmasi ya, Pak Bro. 4. Terus baru-baru ini kami buka depo obat baru untuk mengurai adanya antrian obat di poli rawat jalan yang banyak, yang crowded seperti itu. Kami buka lagi 1 depo rawat jalan 2. Depo berarti 5 sekarang? Ada 5. Ada 5. Baru buka di awal Agustus kemarin. Kira setengah bulan sampai ya? Iya, masih setengah bulan. Sebetulnya kenapa kok sampai seperti berapa sih sebetulnya tenaga medisnya? Tenaganya apa istilahnya kalau di farmasi? Apotekernya ya? Apotekernya. Di farmasi itu ada beberapa bagian Pak. Yang pertama, tenaga kami ada apoteker sebanyak 10 orang. 10 orang dengan saya. Terus ada tenaga teknis kefarmasian dan ada administrasi. 10 ke apoteker, ya kefarmasian berapa? Yang untuk TTK-nya itu masih 12 orang. TTK itu begini Pak, TTK itu kalau sesuai aturan yang baru adalah D3 farmasi yang dikatakan tenaga teknis kefarmasian. Untuk yang belum D3 farmasi, yang hanya SMA farmasi, itu masuk di administrasi farmasi. Administrasi. Iya. Ada 3 bagian berarti ya? Iya. Apoteker, D3 farmasi, dan SMA farmasi. Semuanya berapa? Semuanya masih 44 orang. 44 orang. Di apa namanya? Dibagi 5 depo, 5 tempat ya. Dibagi 5 tempat. Itu kok masih kurang apa gimana? Ada nggak SOP-nya untuk melayani sekian banyak pasien atau ada nggak skemanya sebetulnya? Kalau secara garis besar untuk apoteker sendiri, 1 apoteker itu bisa menangani untuk dirawat inap masih Pak ya. Yang dirawat inap 1 apoteker menangani sebanyak 30 orang. Itu untuk fokusnya. Fokus ya? Iya. 31 1 apoteker untuk 30 orang.
Ini kami hanya 10 apoteker. 10 apoteker dengan saya. Kalau di saya kan kebanyakan di area manajemennya Pak. Pasiennya di sini setiap hari? Setiap hari hampir 100 lebih untuk dirawat inap. Rawat jalan saja sekitar yang kami terima resepnya sekitar 600. Jadi memang beban kerjanya mestinya minta berapa? Mestinya harus berapa mestinya? Kalau secara aturan sih Pak minimal 14 apoteker minimal. Kalau rumah sakit seperti sini, ukurannya rumah sakit apa pasien? Sesuai tipe rumah sakitnya. Kalau tipe rumah sakit seperti sini mestinya minimal 4. Minimal 14. Kurang 4 ya. Untuk apoteker saja Pak. Apoteker saja. Belum yang TTK. Yang TTK-nya kurang berapa kira-kira? Yang TTK ini kita memang agak kesulitan. Karena sesuai aturan ini kan baru. Kalau dulu SMA farmasi aja sudah bisa dikatakan TTK. Sekarang sesuai aturan yang baru, untuk TTK itu harus D3 farmasi. D3 farmasi sendiri ini masih sulit. Mutunya dinaikkan oleh Kemenkes. Itu kesulitan nyari orang apa memang tidak ada orang? Memang kesulitan Pak, karena lulusan untuk D3 farmasi ini sangat minim. Oke, itu catatan kita kan ya untuk masalah kefarmasian. Yang hari ini banyak orang ngeluh kredit, tapi nanti pendalamannya setelah ini. Sekarang ke Bu Feby, Bu Dokter Feby. Dok, sebetulnya untuk rujukan untuk layanan rujukan itu SOP-nya bagaimana, Dok? Karena ada banyak orang yang justru saya dengar ya di puskesmas itu antri dan di sini ini kesannya benar apa tidak terserah. Bu Dokter nanti menjawab dan menjelaskan kondisi ST-nya bagaimana sebetulnya. Mau diberi jawaban, mangka dan cenderung terkesan era pemelaran dan macamnya. Lah SOP tentang layanan penrujukan itu bagaimana sebetulnya? Begini, kalau rujukan, perhatian dok. Kalau rujukan, terutama rujukan rawat inap, itu pihak puskesmas kan konfirmasi dulu sama IGD. Sama seperti kalau kami mau merujuk pasien ke Sutomo. Jadi kami konfirmasi dulu. Dan itu sudah SOP pelayanan rujukan dimanapun. Seperti itu. Jadi kenapa harus konfirmasi dulu? Pasien dirujuk itu kan kondisinya sedang tidak baik-baik saja, gitu. Jadi kan tidak mungkin merujuk pasien itu serta-merta, terus nanti selama di jalan tidak transportable, akhirnya kan mati konyol di jalan. Nah, itu. Mau siap semua. Nah, betul. Jadi kami itu menerima rujukan itu memang menyiapkan tempat dulu. Menyiapkan tempat dulu, di kami siap menerima. Jadi nanti pasien itu datang, itu pasien itu sudah siap, sudah ada perencanaan. Nanti pasien ini mau dibeginikan, alatnya itu, alat kedokterannya itu pakai ini, ruangannya ada atau enggak, itu harus kami konfirmasi dulu. Termasuk siapa dokternya nanti? Termasuk siapa dokternya nanti. Jadi semuanya itu all in kami harus siapkan dulu. Artinya bukan justru dilama-lamain. Bukan. Karena memang dipersiapkan gitu ya, termasuk kamarnya juga. Termasuk kamar, termasuk ketersediaan ICU juga. Bu Feby, sebetulnya SOP yang harus tentang masalah waktu ya, kecepatan yang gercep katanya orangnya. Setelah ada rujukan yang mau dimasukkan ke sini, itu untuk memastikan minimal ada jawaban gitu ya, terhadap yang mau dirujuk itu ada nggak aturan untuk batasan-batasan waktu kepada timnya Bu Feby di layanan rujukan itu? Kalau kami teman-teman IGD itu kan sekarang ini kan sistemnya kan via WA. Jadi WA itu sudah sudah online di layar monitornya teman-teman IGD. Jadi teman-teman IGD itu memastikan semua chat yang ada itu harus bersih. Gitu. Jadi terkait ini biasanya kan kami konfirmasi DPJP dahulu, konfirmasi dokternya dulu. Tapi di kami itu juga ada sudah ada kebijakan juga, kalau tidak ada respon 2 kali 15 menit, kami langsung pindah. Maksudnya pindah ke mana? Pindah DPJP.
begitu. Jadi itu salah satu antisipasi untuk mempercepat 15 pelayanan menit ya? dengan 15 2 menit. kali 15 menit. Berarti 30 menit. Ya, jadi jadi dokter IGD itu berhak untuk memindah ke dokter yang lain. Ya. Artinya ketika ada di WhatsApp itu ada chat untuk ada rujukan macamnya, minimal 15 sampai 30 menit sudah ada jawaban di situ. Sudah ada jawaban akan dibagaimanakan. Iya. Bukan jawaban nanti kita pasti menerima. Iya, betul. Ya. Yang pasti kan itu yang sebetulnya menjadi Iya. keluhan karena lama tidak ada respon. Iya. Oke, intinya seperti itu ya, intinya secara umum ya, iya. secara umum. Pak Baidi ini kan yang ngerti, yang tahu, yang paham, yang merasa, yang mengalami. Karena saya hari di serenggian di RSUD kan. Saya malam tutup ya dan macamnya dan keliling di mana-mana. Urusan masalah ya dan rujukan Mas Baidi, bukan urusan yang lain-lain. Khusus rujukan dan farmasi. Apa yang catatan Pak Baidi untuk bisa dikonfirmasi kepada Pak Bu Ida dan Bu Baidi? Terima kasih Pak Liman. Saya juga sebenarnya sampai sekarang ini Pak Liman bingung. Kenapa kok bingung? Kok bisa bingung gimana? Saya pernah mengalami Bu, itu sampai 4 hari dulu. Sampai 4 hari tidak menemukan jawaban dari RS Karangmanjangan sampai meninggal. Ini kalau di sini solusinya itu bagaimana gitu ya? Ini kan katanya Ibu dokter tadi, ini kan masih menunggu terus dari sana. Sampai 4 hari ini lodik nemu kamar, lodik nemu kenangan seneng Karangmanjangan. Sampai meninggal Bu. Ini saya gimana ya, hati ini kan bertanya-tanya kan cak turun orang ini pahat mengenang di nato sampai mati gitu Pak. Nah ini kan perlu solusi bagaimana sekiranya ya setidaknya harus ada jawaban juga dari Bu Febi untuk kenapa semacam ini. Tapi kalau maksudnya data kesehatan iya saya juga kan bingung mati konyol gitu. Iya ketika paksa hakim maka tutomo tapi bisa ada kenanga tak lepas ada mati iya tadi gitu. Maksud saya bagaimana solusi saya kira orang lihat dong masih papan bingung gimana. Itu satu. Itu satu. Ya. Kedua untuk Bu Ida ya. Bu Ida memang terus terang di obat ini kita memang paling Rodit. Makanya saya nanti kalau bisa laporkan itu kepada Pak Dokter Farhatnya sebagai direktur rumah sakit di sana. Mungkin bisa ditambah stafnya atau dipu obat ini agar diperbanyak sehingga kalau patologi antrina orang saya nggak terakhir de ruangan Irna A atau Irna B ini kan kadang lama begitu ya itu kan masukan. Oke, dua catatan itu urusan masalah kekreditan sudah ditambah satu tadi ya. Ada catatan lagi biar jawab langsung. Enggak, ini kaitannya ketika rujukan. Saya bukan temuan tapi pengalaman. Waiting list di tempat yang dirujuk, baik yang dari puskesmas ke rumah sakit sini dan rumah sakit sini ke kemitraan yang di luar itu, di obatnya ini kadang hanya isabi obat situng ketung. Oh infus. Iya. Oh. Makanya kurang meyakinkan. Tempat misalnya emergensi di tengah jalan ambulannya kemudian itu pengalamannya dari puskesmas ke sini apa di sini dari sini ke Jawa ke Sorbeja. Awalnya itu didiagnosa penyakit dalam liver. Obatnya kalau tidak salah warnanya kuning. Ya kuning. Dari kuning ini paham. Dalam perjalanan. Iya. Di bahasanya itu pakai lot kemarin kadung sehari semalam lo ikut rok. Lolot ya di sana. Makanya korelasinya antara rujukan dan apotek. Ada ilan jalan. Iya. Coba beli spiritus ya. Air bukan. Bang. Ada lagi Bang tambahan dalam semua. Yang pertama yang rujukan tadi. Ya, yang tadi kasusnya Haji Subaidi ini kan dari pihak rumah sakit dirujuk ke Dr. Sutomo. Kalau sebaliknya, sumpamanya dari puskesmas mau dirujuk ke rumah sakit, sedangkan keadaan yang di rumah sakit ini sudah yang di IGD overload, pasien banyak. Nah, ini penyelesaiannya seperti apa? Sedangkan yang pasien yang di puskesmas ini bukan
perlakuan khusus segera busuk kesegeraan gitu ya. Apa ini tetap nunggu konfirmasi sampai suruh kirim dulu, apa tetap mau dipaksakan untuk dirujuk berangkat ke rumah sakit seperti itu. Nah terus kedua tadi pernah ada kasus memang yang disampaikan Pak Tok tadi, diagnosa yang di rumah sakit awalnya itu trombositnya trombosit itu gak stabil. Akhirnya waktu di rumah sakit sini digenjotlah trombosit itu. Akhirnya pasien itu dengan beberapa hari, kalau tidak salah 2 hari itu menurun lagi seperti itu. Akhirnya dirujuk ke Sutomo. Lah pas sampai di Sutomo itu ternyata bukan trombosit. Oh, salah diagnosa. Ini konfirmasinya rujukannya seperti apa kan seperti itu. Ini kan berkaitan. Iya. Berkaitan. Nah, ternyata yang di sana itu liver yang kuning itu orangnya. Observasinya gitu. Iya. Itu nggak nyampe semalam meninggal akhirnya pasien. Ini gimana? Sinkronisasi untuk diagnosa. Terus yang mengenai obat juga. Nah, obat memang kalau umpamanya memang standarnya apotekernya di rumah sakit tipe B tipe B itu 14, ya yuk carikan solusi. Ini biar rumah sakit ini menjadi standar istilahnya kan seperti itu, biar tidak kejadian yang dirawat jalan seperti itu. Memang sekarang mulai Agustus katanya sudah ada depo baru. Nah, cuman mengatakan yang sebelumnya gitu, yang di pavilion. Ini usulannya juga ada depo baru yang di pavilion khusus. Karena pavilion ini kan perlakuannya khusus. Perlakuan khusus, jadi bayarnya khusus, ngambil obatnya juga tidak perlu, harusnya ya khusus juga. Khusus juga ya. Ya ini masukan nantinya tuh di depannya. Karena memang pusat apoteker ini semua. Iya. Pak Liman, Masuk juga. Pak Liman, ini sama dengan punyaan saya ini. Hari ini dari puskesmas deh. Karena kok dari kana. Iya. Dan sikapnya yang beda. Iya. Bu Febi dulu karena Bu Febi yang banyak. Bu, urusan kalau bukan dalam kapasitas dan kondisi Ibu jangan dijawab urusan masalahnya. Anda jelaskan saja bahwa masalah ini adalah yang benar masalah ini. Saya hanya sebatas ini Pak. Terkait dengan urusan semacam yang Pak Anto juga ketika itu katanya dengan kefarmasian ya, atau memang dari anunya dokternya mau pakai berikan tuh matu Ada election. itu juga ada ikan suramadu. bagian dari wilayah koordinasinya Bu Febi, karena itu pasien ini kan peran rujukan. Nah, keterpenuhan obat, perjalanan sampai ke sana masih menjadi keterlengkapan juga itu. Layanan rujukan apa gimana? Dari 3 kata itu sebetulnya sama Bu, cuma lebih ditekankan kepada apa sih sebetulnya peran dan juga tugas dari layanan rujukan terkait dengan persoalan masalahnya. Silakan Bu. Terkait rujukan, kami juga pernah waktu itu mengkawal benar kasus pasien anak-anak. Jadi dia itu sudah indikasi dirujuk dari kami. Itu memang di sana itu di kami ini sudah punya pakai ventilator. Jadi bayi ini sudah ada ventilator. Nah, tapi di pihak yang di Surabaya, yang pihak yang menerima rujukan, itu ya mohon maaf, di kami ventilator juga penuh. Nah, gitu. Jadi kami tidak bisa mengirim kalau di sana itu peralatannya juga belum siap. Itu pernah sampai 4 hari di sini. Jadi terkait kendala-kendala begitu tuh yang memang kadang, atau bisa juga karena memang ruangannya rujuk kami penuh. Artinya bukan kesengajaan untuk dilama-lamain, tapi di luar kewenangan, di luar kemampuannya Bu Debbie ya. Iya, teman-teman ruangan itu juga kalau 1 hari nggak itu konfirmasi lagi. Iya. Karena punya pasien dengan kondisi gawat darurat di ruangan itu juga berat buat teman-teman. Jadi kan kami observasinya juga harus lebih intens. Tanggungannya juga berat. Terus dari Pak Anto tadi, Pak beri obat tuh mal tuh gimana? Kalau ini saya dari koneng umum aja bener. ya, secara umum aja ya. Secara umum aja, itu kan ada obatnya. Jadi bukan berarti ini tuh bukan berarti
infus itu berwarna kuning bukan? Ya, Itu kan ya. diinjeksikan obat. Injeksi. Mungkin waktu itu ada obat-obatan yang dimasukkan ke dalam cairan infusnya itu. Jadi Sudah dua Pak Kasuma tuh lah, kalau ada waktu itu ada ejelen di masalah dulu. Bukan urusan berenang ya. Iya. Bukan urusan berenang, tapi ada ejelen di tengah jalan lo ada. Iya, pemenuhan obat dalam proses itu kan perjalanannya itu. ada dosisnya juga. Dan kita itu kalau merujuk pasien itu sudah ada perintah Memang lo ngibe dari sana. tambahan ya. Sebelumnya, iya dari dokter rumah sakit perujuk itu sudah ada. Nanti diinjeksi ini obatnya ini A B C D begitu. Dan itu kalau kami merujuk teman-teman perawat dan dokter itu kalau merujuk itu kan nanti ada serah terima. Nah, dibaca. Rekam mediknya. Iya, ini sudah didapat apa-apa gitu. Ya. Jadi kalau mungkin yang botol itu misal antibiotik itu cukup dalam satu botol, ya memang dosisnya segitu, nanti diganti lagi dengan cairan infus yang lain. Oh gitu. Iya. Artinya ini bukan harus ya begitu ya. Dosis. Berkaitan dengan dosis. Ya, Iya, arti mungkin betul. saja di waktu itu. Iya, jadi misalnya botol itu cukup, oh ini cukup sehari 2 kali. Nah, nanti Bapak infusnya saya ganti Enggak, lagi. maksudnya jenis obat jenis Iya, obat yang disuntikan betul. mungkin di waktu itu habis hanya Nah, waktu iya, perjalanan hanya dan sekali. semestinya Kebetulan saja. ada lain gitu. Iya. Obat itu Yang ini ya, masuk akal, yang ini Ya, masuk akal. macam-macam. Yang ini masuk akal. Tadi itu balik. Yang ini, kasus ini salah diagnosa. Nah, kalau itu Ya mau begini. kalau Iya, bukan iya, sampai enggak, jangan Bu. Saya jawab secara umum. Kami itu kalau merujuk, karena saya pernah kebetulan keluarga sendiri memang pihak yang menerima rujukan itu selektif banget terhadap data-data yang mereka minta. Contoh ya, misalnya pasien waktu itu kebetulan waktu itu kasusnya itu pasien jatuh mendadak, jadi di pasar jatuh mendadak. Sepertinya itu bleeding di perdarahan di otak. Jadi mereka itu yang minta info itu hasil CT scan itu sudah dikirim lagi obatnya, itu kondisi foto gitu. Jadi info-info yang mereka minta untuk menegakkan diagnosa saat dirujuk itu sudah diberikan sepenuhnya. Gitu. Kadang nanti mereka itu dapat setengah jam CT scan-nya kirim ulang gitu, ulang lagi gitu. Tapi Jadi, kasus salah diagnosa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin kan? Banyak terjadi kan? Mungkin dokter juga manusia. Iya, mungkin. iya. Tapi beberapa hasil pemeriksaan yang lain, penunjang yang lain seperti lab ataupun pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter itu kan juga bisa menjadi preferensi. Jadi emang kami itu kalau sekolah kedokteran itu ada. Jadi semisal penyakit A, diagnosa bandingnya ini penyakit B gitu. Jadi emang sudah ada itu kehati-hatian menegakkan diagnosa itu begitu. Kehati-hatian pun bisa saja terjadi Iya. salah diagnosa Dokter lebih juga manusia. parah sebetulnya. Cuma itu semua kan manusia Kami Bu ya. telah berusaha Dan itu minimalisir. sebetulnya bukan dari kewenangan layanan merujukan. Bukan. Saya tanya sebelum Bukan. berakhir Bu. Di layanan rujukan itu sebetulnya sampai hari ini kondisinya masih normal atau sering kredit untuk menerima layanan dari rujukan ke sini atau rujukan yang keluar. Sepertinya bukan sepertinya. Kalau kami evaluasi itu sudah lebih baik daripada sebelumnya dulu gitu. Karena memang pasien itu kalau ini case ya contoh, semisal ada pasien tengah malam, terus habis itu waktu CT scan kami belum bisa, itu kan kami harus rujuk stomo, kan itu masih permintaan ACC dulu dengan kami manajemen terkait CT scan-nya itu juga stomo nanti itu prosesnya ya malam itu juga selesai. Jadi keluar yang terjadi dari puskesmas itu bukan karena ketidaksigapan tenaga yang dari sini, Bu ya, bukan ya, bisa dipastikan begitu. Tapi ya. Teman-teman IGD itu kalaupun kami penuh tetap memantau, setidaknya memberikan saran terapi. Sebaiknya begini-beginikan dulu. Si penting ada komunikasi, ada jawaban. Ini yang Iya. bukan begitu, nggak ada respon. Kalau Gimana kalau begitu? Kalau ada begitu dilapori aja kami Di pengaduan Bu ya, Siap. nasib. Pengaduan ya. Itu ada yang Iya, begitu. banyak. Iya. Kalau bicara di kasus Belum kan direspon begitu kan. seperti itu.
belum dikonfirmasi. Kemudian tambahan Pak Liman. Belum ke sini, belum. Iya. Oke, Kami sampaikan. Bu Ida, nah ini urusan farmasi tadi ya. Bu Ida, sebetulnya dari korditnya dan macamnya orang sampai nunggu sampai 6 jam, 4 jam, katanya begitu kan. Dan memang tadi sudah diakui. Apa nggak kepikir hari ini itu sebetulnya kan sudah ada semacam layanan antar gitu ya. Bisa nggak kira-kira untuk mengurai itu Pak? Gelem lah majar orang yang kalau kayak seket tropologi ya. Iya. Sing etebeng Nunggu sampai berapa jam? kalau jam sampai 6 jam itu kan bisa mengurai. Gimana kira-kira menurut Ibu untuk mengurai masa itu? Apa nunggu kebijakan direktur untuk merekrut tenaga kekurangan tadi itu dengan juga mau nggak mau depo-depo baru semuanya, atau model semacam ini kira-kira bagaimana menurut Bu Ida? Jadi begini Pak, untuk penguraian dari kredit yang terjadi itu salah satunya yang sudah dicapai pembukaan depo baru. Ya. Depo instalasi rawat jalan di lantai 2. Depo instalasi rawat jalan lantai 2 itu kita melayani poli-poli yang ada di lantai 2 dan lantai 3. Itu sudah mulai mengurai. Terus kami juga ada layanan antar obat, namanya Taromah. Layanan antar obat sampai ke rumah. Cuma jangkauannya masih area 5 km. Masih seperti itu jangkauannya. Belum kami perluas karena itu Pak, SDM kami juga terbatas. Sebentar, yang layanan antar rumah itu, Iya. itu dalam kesehariannya berapa sih frekuensinya? Sekitar sampai 30 orang kami sudah berjalan dari berarti Sudah. bernikin program waktu ya. Sudah banyak yang memadai. Tinggal pemaksimalan. Kau bingung aku. Lanjut. Ada kontaknya Pak, nanti di Pak Liman Lanjut Bida. itu biasanya ditawarkan baik dari perawat. Biasanya kalau sudah langganan memakai layanan Taromah itu tanpa ditawarkan sudah sudah info ke kami. Mbak, saya diantar obatnya dan teman-teman sudah Memang jauh. banyak yang ini, sudah banyak yang paham. Ada biaya? Itu gratis Pak. Wah, asik. Untuk area jangkauan 5 km. Jangkauan HT Pak Liman. HT kan 5 kilo. Terus yang tadi kira-kira ada nggak pikiran untuk semacam itu untuk melengkapi juga melengkapi yang program ini Taromah? Yang program Taromah. Iya. Untuk bagian Taromah masih 1 orang kami Pak. Enggak, maksudnya melengkapi untuk yang Taromah untuk mengurai orang ciri-ciri berbeda kerjasama dengan layanan layanan antar, misalkan bisa Gojek atau bisa apa, maju loh mereka Pak. Kemarin masih masih pembicaraan ya Pak ya dengan layanan di pos PT Pos. Oh, bagi pos juga bisa kan? Cuman itu masih belum masih mentah untuk pembicaraannya. Masih Bikin baru, swasta Pak. aja. Tapi yang pasti meskipun nanti itu bisa mengurai persoalan kefarmasian, yang penting itu tidak menyalahi prinsip ke apotekeran. Jangan sampai melanggar itu, Bu. Artinya kalau itu hanya obat biasa tanpa ada resep dokter dan macamnya, itu kan biasa saja kita beli di mana-mana saja kan bisa kalau seperti itu. Lanjut, apa tadi urusan? Ya, tambahan. Ketika obat ini sebelum ke pasien kan pastinya ada di ruang perawat transit. Ini pernah ada kejadian semestinya obat ini dikasih jam 1 di hari Senin, ternyata itu dikasih di hari Selasa jam 1 di hari keesokannya. Ini terjadi karena misinfo antara yang jam piket dan jam pulang. Kebanyakan Pak Liman ini terjadi bagi pasien yang mohon maaf yang awam, yang malu untuk bertanya. Cuman hanya nandai obatnya, kok obatnya kembali lagi Pak Liman kok ini toh, sedangkan tetangga ini kok diopenin ini dan sebagainya gitu Pak Liman.
Sehingga obat mungkin ada trik untuk info pemakaian kepada info obat tentang pemakaian kepada pasien itu, Pak. Oke. Ya. Wida, ada SOP khusus nggak untuk bagaimana memastikan? Karena obat ini kalau salah informasi kan fatal. Iya, fatal. Pak Wida ya, fatal. SOP-nya untuk bagaimana tidak memastikan bahwa pasiennya harus obat ini dan obat ini itu gimana biar tidak jadi semacam ini? Gimana sebetulnya SOP-nya? Apa namanya? Itu hampir 1 hari semalam nggak dapat asupan obat yang sesuai dengan yang sebenarnya karena resepnya dokter sesuai dengan ya resep dokter. Gimana beda? Jadi begini Pak, ketika kami dapat resep itu masuk ke farmasi, kami harus melakukan screening dulu. Screening itu ada 3 bagi kami, screening secara administrasi, farmaseutik, dan secara klinis. Untuk administrasi ini saya kira sudah lengkap, untuk secara karena di rumah sakit ini biasanya sudah lengkap tanda tangan dokter, nama dan lain sebagainya itu sudah sesuai. Itu kami pastikan. Yang kedua secara farmaseutik, misalkan obat ini seperti amoksisilin ya, mungkin itu yang lebih paham. Amoksisilin dituliskan 1000, padahal yang bukan kita pahami dosis lazimnya 500. Itu harus kami konfirmasi dulu ke dokternya. Itu kadang yang menurut awam yang bikin lama. Nah, karena melalui proses itu dulu kami harus konfirmasi. Satu persatu itu ya. Satu persatu yang ada di resep itu. Iya, satu persatu yang ada di resep itu. Kan confirmnya. Kalau itu tidak perlu dikonfirm, kami rasakan lolos semua. Kami harus mengkaji dulu. Kalau nggak nyambung juga banyak obatnya. Iya. Terus yang secara ketiga, secara klinis. Kalau secara klinis keterkaitan, misalkan obat A menurut obat A dan obat B. Menurut kami obat A dan obat B secara kefarmasian itu tidak boleh diberikan secara bersamaan. Kita harus konfirmasi dulu yang seperti itu. Nah, ketika obat itu sudah terkonfirmasi, screening itu sudah lolos semua, baru kita mulai pengerjaannya. Pengerjaannya kalau itu non racik, hanya kita ngambilkan semua, kita pastikan antara yang mengerjakan satu dengan yang lain itu harus orang yang berbeda. Untuk mengkonfirmasi bahwa obat yang kami berikan itu benar dan tepat dosis, ketika yang mengerjakan satu dengan yang lain itu sama, sesuai dengan yang diminta. Setelah itu baru kami pastikan untuk cek terakhir di posisi KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. KIE bro. Itu harus kita komunikasikan memang Pak. Untuk apa obatnya sesuai atau enggak, dari screening yang dilakukan oleh teman pertama itu apakah benar atau tidak. Itu. Untuk selanjutnya kalau itu pasiennya dirawat inap, berarti kan kami serah terimakan ke perawatnya. Kami serah terimakan dan itu memang sesuai. Ada konfirmasi antara farmasi dan perawat bahwa itu benar. Nah, untuk di ruangan selanjutnya perawat yang memberikan. Yang memberikan untuk dari injeksinya Pak, karena kewenangannya akan ada di perawat. Untuk di perawat. Untuk menginjeksikan ke pasien seperti itu. Nah, yang tadi kasusnya kan ini KIE-nya loh, tidak. Iya. KIE-nya loh. Tapi itu sebetulnya Bu ya, apa namanya, itu adalah SOP yang harus betul-betul disiplin ya. Iya. Karena masalah obat, salah geser waktu. Nah, geser waktu. Waktu sebetulnya jam 1 dari Senin Pak, jam 1 di hari Selasanya. Sehingga di sini itu berarti ya? Iya. Maksudnya iya. Bukan di rumah? Bukan di sini. Itu karena efek piket perawatnya itu. Dengan perawat. Dengan perawat. Itu mungkin ada ya, mungkin ikut ketiduran saja Bu. Iya. Mau pakai tabu Pak Aliman tak capok loh bermain begini laku. Tapi KIE itu betul-betul menjadi SOP ya. Ya. Kasus semacam ini mungkin ketidurannya perawat atau yang sehat. Intinya KIE-nya yang pengganti yang piket itu lo mewasiatkan obat-obat kepada pasien si A si B. Pak Bedi, apa yang disampaikan juga dengan presiden? Oh iya. Saya cuma mau tanya ke dokter ini, gimana ya solusinya kayak tadi punya pasien-pasien udah kayak gitu. Rujukan iya. Maksudnya kalau memang kita teman-teman Komisi D ini harus bergerak kemana, apa harus ke
Netpun dokter Sutomo gitu ya. Sutomo atau kita di sana solusinya bikin solusi di sana. Jangan sampai orang yang menunggu rujukan ini sampai mati dalam rumah sakit. Gara-gara 4 hari tidak dikonsultasi. Atau ditanya Bu, kira-kira waiting listnya berapa hari, berapa jam, Itu dipastikan. Cuma nggak ada jawaban. Jadi Kayak di bandara itu Bu, Bapak menunggu 1 jam gitu loh. Nggak Iya. delay. Mas Santo ya, Bapak ada tambahan lagi? Terakhir, mengenai rujukan tadi Bu, kalau seumpamanya pasien ini tes-tesnya harus di Bangkalan seumpamanya ya, cuman karena keadaan darurat atau seperti apa ini langsung ke Sutomo, seumpamanya seperti itu. Apakah ini nanti yang dari Sutomo ini masih minta rujukan yang dari RSUD Samaraku apa tidak, atau sebaliknya seperti ini? Keadaannya darurat juga yang seumpamanya di Sidoarjo di Jaya kalau nggak salah. Nah, pasien ini dirawat di sana. Ini apa harus minta rujukan juga ke puskesmas? Maksudnya urusan administrasi. Administrasi. Tapi itu darurat. Darurat itu semuanya darurat. Iya, tapi ini kan bentuk edukasi ataupun penyampaian ke masyarakat. Apakah ini perlu rujukan apa tidak seperti itu? Sekarang jawab dua yang tadi Pak Baiti itu, yang Pak Anton juga direspon. Silakan Bu Baiti. Terkait rujukan ya, kalau Rumah Sakit Dr. Sutomo, mungkin kami semua sudah paham bahwa Rumah Sakit Dr. Sutomo itu kan rumah sakit rujukan Indonesia bagian timur. Jadi emang seluruh dari Jawa Timur ke arah timur sampai Irian Jaya itu kan semua anunya Dr. Sutomo semua. Jadi ya emang wilayah timur. Jadi kalau dengan keterbatasan begitu itu kami itu sudah apa ya? Di luar kemampuan ya? Iya, di luar kemampuan. Di luar kendali. Dan teman-teman dokter yang menjadi maksudnya itu apa ya? Tombaknya untuk merujuk pasien itu juga tidak diam, bukan hanya dari IGD aja enggak. Kadang teman dokter DPJP kami, dokter spesialis kami itu juga mencari mencari jalan, mencari link. Apalagi untuk dokter yang memang PPDS-nya itu dari UNER gitu. Jadi nanti dia konfirmasi ke adik kelasnya, pasienku ada begini. Semua jalur dipakai Iya, ya. semuanya sudah dipakai. Terkait rujukan untuk Rumah Sakit Bangkalan, itu kami juga rumah sakit juga terus berusaha menambah peralatan kedokteran terkait alat-alat gawat darurat seperti ventilator, dan lain-lain itu yang untuk jalan nafas itu kan gawat daruratan yang utama. Itu juga terus diupayakan untuk ditambah, jadi paling tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Bangkalan gitu. Terus terkait rujukan yang minta administratif surat rujukan itu sebenarnya hanya untuk pelayanan rawat jalan. Jadi ketika tidak ditemukan kegawat daruratan, itu surat rujukan itu untuk pelayanan JKN ya ini, HC BPJS itu surat rujukan itu diperlukan. Nah, tapi ketika itu sebuah pelayanan gawat darurat, jadi tidak perlu surat rujukan, jadi itu langsung datang di IGD itu bisa dimana saja Bu ya. Tapi ini ada Bu. Nah, cuman di yang tadi saya sebut Siti Hotijah ya. Iya. Siti Hotijah ini pasien sudah dirawat di sana. Bukan rawat jalan, tapi rawat inap. Oh, rawat inap. Rawat inap di sana, tapi dari pihak Siti Hotijah ini masih minta rujukan ke rumah sakit puskesmas. Nggak darurat berarti. Nggak darurat ya? Harusnya. Nah, ini sudah dilayani. Enggak, pelayanan di sana kalau nggak darurat beda. Kalau nggak darurat Itu sudah normal, SOP, harus dari bawah. sudah SOP nasional itu, dan itu pakem di BPJS. Kalau darurat dimanapun wajib hukumnya. Tapi kalau ada rumah sakit yang kadung melayani dan menerima pelayanan, tapi itu bukan darurat. Nah, kadung Tapi melayani ingin mengakses BPJS atau hasil, ya harus dimulai dari sini itu memang. Justru yang salah langsung ke sana ini kan ini. Iya. Bukan mungkin kayak gitu ya. Maksud saya mungkin kayak gitu. Iya. Bisa jadi. Iya, bisa jadi seperti itu. Kalau darurat enggak. Harus. Iya. Bisa ada panggil saya amuni jangan aja. Oke,
Pak Bu Bina, ada yang disampaikan terkait dengan urusan keterbatasan farmasi di sini untuk melayani kefarmasian di sini, termasuk depo tenaga dan macamnya, biar langsung Harapannya maksudnya. biar langsung izin ada termasuk yang di sini apa namanya, yang kemarin diceritakan dengan sampean bos. Dahlia khusus pavilion. Nah itu karena dia bayar sudah khusus dan macamnya, mestinya harus khusus. Jangan diikutkan nanti di depannya deponya sampean Mbak Bunda. Ya di sana kan Kalau gitu. tidak perlu jemput sendiri. Kalau perlu karena memang khusus. Itu. Silakan Bu. Sampaikan Bu. Untuk kekurangan tenaga kebononya. itu kami sudah memang mengajukan ke area manajemen. Harapan saya untuk yang di area Bangkalan Kota yang radius 5 km, monggo Taromah, kita punya Taromah. Silahkan dihubungi kami. Berapa persentasenya? Nggak usah Ada. langsung dia dia. Ada Pak. Di TikTok rumah sakit juga sudah kita upload untuk Taromah, dan dari mulut ke mulut pun sudah mulai. Dan kok bisa nanti pakai itu gitu ya. Ya. Yang lain lanjut Bu, nggak untuk yang masalah ini. Untuk yang di pavilion, gini, selama ini memang pavilion kami khususkan. Cuman memang kalau area yang di malam mungkin Pak ya, yang ada yang terlewat teman-teman masih. Yang area pavilion itu dari awal memang kita sepakati, karena kami belum bisa buka di depo untuk di area pavilion. Untuk obat-obat pasien pulang di pavilion biasanya telepon perawatnya. Dulu. Sekarang pun ya telepon duluan, biar disiapkan duluan. Ketika pasien pavilion ngambil, tinggal nggak usah menunggu. Begitu. Ya. Tapi lebih bagus kan nanti dia punya Diantar situ ya. ya. Itu catatannya Pak Direktur PLT, dan insya Allah definitif sebentar lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan oleh Bu Febi terkait dengan urusan layanan rujukan dan juga Bu Ida, Bu Nur Fadila, Nurul Farida. Bu dengan Pak Masya segera bisa dipenuhi, karena di sini BUD urusan masalah depo-depo itu urusan nggak sampai nggak perlu untuk 1 tahun 2 tahun untuk depo dan juga tenaga kerja tenaganya yang kekurangan ini. Apalagi sudah diusulkan Bu ya. Sudah. Karena banyak orang yang memang mengeluh urusan masalah antri perfarmasian ini Bu, sebetulnya Bu. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.